Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabak adalah negeri tua yang terletak di Yaman Selatan. Dan berdasarkan penelitian terhadap reruntuhan kerajaan tersebut, terungkap bahwa seorang ratu pernah berkuasa di kawasan tersebut antara tahun 1000 sampai 950 sebelum Masehi. Dan dia melakukan perjalanan ke utara, ke Yerusalem yang menjadi pusat kekuasaan Nabi Sulaiman. Cerita tentang Ratu Sabak yang terkenal dipanggil Ratu Balqis diabadikan dalam Al-Quran di dalam surah An-Naml. Menurut informasi burung hudud, negeri Sabak dipimpin oleh seorang wanita bernama Balqis yang dianugerahi segala macam sesuatu, memiliki singgasana yang besar, memiliki kekuatan perang yang tangguh, dan kekuatan politik serta ekonomi yang kuat. Berbicara tentang Ratu Balqis akan memunculkan pertanyaan siapa nama penguasa Sabak tersebut dan siapa orang tua Ratu Balqis. At-Tabari dalam kitabnya At-Tariq, dia meriwayatkan bahwa nama asli penguasa tersebut bernama Balqis atau Balqamah. Para ahli nasab dan sejarah menyebutkan Balqis binti Lisyarah atau Balqamah binti Lisyarah. Konon, ibunya berasal dari bangsa jin bernama Raihanah binti Sakan, dan ada yang mengatakan Bal'amah binti Shisan. As-Suyuti dalam Jami'us Shaghir meriwayatkan sabda Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satu dari kedua orang tua Balqis adalah bangsa jin. Pertemuan dan pernikahan ayah dan ibu Balqis dikisahkan oleh Al-Munawi dalam Fidl Al-Qadir sebagai berikut. Ayah Balqis adalah Raja Yaman yang memiliki kegemaran berburu. Pada saat itu ia merasa haus, lalu dibukakanlah tenda untuknya dan dari dalam datanglah seorang kakek. Raja minta disediakan minuman, lalu kakek itu memanggil seorang wanita yang ia perintah untuk mengantarkan minuman. Wanita itu kemudian keluar dan ternyata sangatlah cantik bagaikan matahari, dan di tangannya memegang cangkir dari batu yakut. Raja tertarik pada wanita itu, kemudian meminang pada ayahnya. Dan disebutkan bahwa ayahnya berasal dari bangsa jin. Ayah itu kemudian menikahkan putrinya dengan raja, tetapi dengan syarat, jika raja menanyakan sesuatu yang dilakukan istrinya, maka pertanyaan itu menjadi talaknya. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, di mana sebelumnya raja belum pernah memiliki anak laki-laki. Tanpa sepengetahuan raja, anak itu dibunuh oleh ibunya sendiri. Kejadian tersebut membuat raja sedih, namun tidak berani bertanya, meminta penjelasan kepada istrinya. Di waktu berikutnya, sang istri melahirkan lagi seorang anak perempuan yang diberi nama Balqis. Ia tampak senang, tetapi sang raja justru tampak gelisah. Raja kemudian tidak tahan untuk menanyakan semua yang sudah dilakukan istrinya. Istri raja kemudian berkata, "Inikah balasan darimu? Aku membunuh anak laki-lakimu itu karenamu. Sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar malaikat mengatakan, jika anak itu sudah besar, dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita dari langit tentang anak perempuan ini, dan mendengar para malaikat banyak yang memujinya, dan banyak yang menggambarkan kerajaannya. Ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu." Setelah itu, istri raja tidak pernah lagi terlihat. Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran menceritakan, ayah Balqis adalah salah satu wazir atau menteri atau raja. Raja memiliki kebiasaan memaksa istri-istri rakyatnya, sedangkan wazir tersebut adalah laki-laki yang sangat pencemburu, sehingga dia memilih untuk tidak menikah. Suatu hari, di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal. Lalu ditanya, "Apakah engkau memiliki istri?" "Aku tidak menikah selamanya, karena raja di negeri kami suka memaksa istri rakyatnya," jawab wazir. Pria itu kemudian menimpali,
"Jika engkau mau menikahi putriku, maka selamanya raja tidak akan bisa memaksanya." Wazir menjawab, "Tetap saja akan dipaksa." Pria itu menjelaskan, "Sesungguhnya kami adalah bangsa jin, di mana raja tidak akan mampu memaksa kami." Akhirnya wazir menikahi putri dari pria itu dan dikaruniai anak yang bernama Balqis. Ibnu Adil dalam tafsir Al-Lubab juga bercerita, ayah Balqis adalah Syarahil yang menjadi raja Yaman dari keturunan Ya'rub bin Qahtan. Dia adalah seorang raja agung. Suatu ketika dia berkata pada raja-raja sekitar, "Tidak ada satupun dari kalian yang kafah atau sepadan dengan aku," sehingga dia tidak mau menikah dengan putri para raja tersebut. Akhirnya dia dinikahkan dengan wanita bangsa jin yang bernama Raihanah binti Sakan. Kemudian terlahirlah Balqis, dan dia tidak memiliki anak selain Balqis. Masih banyak lagi cerita yang dikisahkan dalam beragam versi, bertebaran dalam kitab-kitab, sehingga Alusi dalam Ruhul Ma'ani menyimpulkan hadis yang menceritakan salah satu orang tua Balqis adalah jin merupakan hadis dhaif atau lemah, dan cerita seputar pernikahan mereka hanyalah legenda yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Ashanti dalam Adwaul Bayan juga menyimpulkan secara lahiriah hadis tentang orang tua Balqis adalah dhaif. Begitu pula Atsar yang mengisahkan sejarah mereka berdua tidak memiliki dasar yang bisa dipercaya. Bahkan Al-Mawardi menentang pernikahan manusia dengan bangsa jin dan menilai berbagai sesuatu yang tidak rasional karena mereka berasal dari jenis yang berbeda, sehingga memiliki tabiat yang berbeda pula. Manusia adalah jasmani, sedangkan jin adalah ruhani. Manusia berasal dari tanah kering seperti tembikar, Quran Surah Ar-Rahman ayat 14, sedangkan jin tercipta dari api, Quran Surah Ar-Rahman ayat 15. Perbedaan tersebut tidak mungkin disatukan dan tidak mungkin juga bisa menghasilkan seorang anak. Wallahu alam bisawab.